Hai, sahabat sehat, sudah siap untuk Sadar Sehat? Spesial di bulan Agustus, Departemen Kesehatan, Farmasi dan Olahraga Depkes Farga Wahda Islamiyah menghadirkan talk show kesehatan yang akan membahas segala hal tentang hidup sehat. Dari muslim no mager, stunting, pentingnya hidup sehat, konsultasi kesehatan, dan masih banyak lagi. Semuanya Anda bisa dapatkan di talk show kesehatan bersama Depkes Farga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Di sini Anda akan dapatkan banyak informasi, edukasi, bahkan bisa konsultasi langsung dengan para ahli kesehatan yang siap membantu Anda untuk hidup lebih sehat. Ingat, kesehatan adalah modal dan investasi terbaik setiap kita. Ayo sadar sehat, ayo sehat sejak dini. متعاونون على البناء جيل تماسك بالإخاء أخلاقه القرآن ري للظماء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bahagia rasanya di malam hari ini saya Abdullah Said menyapa Anda, dan insya Allah ini adalah program yang khusus untuk para pemirsa yang ada di rumah. Dan alhamdulillah kita berada di momen kemerdekaan, tepatnya di bulan Agustus. Program Sadar Sehat atau program Bulan Sadar Sehat kami hadirkan untuk Anda, yang akan dipersembahkan oleh Depkes Farga atau Departemen Kesehatan, Farmasi dan Olahraga Wahda Islamiyah. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, insya Allah akan ada banyak pelajaran dan ilmu dari para dokter yang profesional yang akan kita simak. Di sini Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi. Nah, malam hari ini adalah pertemuan pertama kita akan hadir selama bulan Agustus. Malam hari ini sebelum kita menyimak pelajaran dari salah seorang dokter yang insya Allah sudah tidak asing lagi, khususnya para pemirsa yang ada di kota Makassar. Namun sebelumnya kami akan menyapa Ketua Depkes Farga, ada Dr. Syamdi Gamo, Hafizallah Ta'ala, dan kita mau bincang-bincang sedikit program Sadar Sehat atau Bulan Sadar Sehat itu seperti apa. Kita akan simak bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini program Bulan Sadar Sehat. Ya. Ini kayaknya program baru atau? Ya, alhamdulillah ini memang program baru yang kami programkan di tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah saya dan kami sangat bersyukur bahwa ini adalah bagaimanapun juga ini adalah ilham dari Allah SWT, Iya. bahwa kita diberikan ide untuk melaksanakan program ini. Intinya sebenarnya adalah bagaimana kader dan masyarakat pada umumnya itu punya waktu yang mereka fokus untuk memikirkan kesehatan mereka. Dan tentu kita tidak berharap bahwa setelah Agustus ini mereka tidak sadar sehat lagi. Dan seperti itu. Jadi artinya bukan cuma bulan Agustus sadar, setelah itu tidak sadar. Tidak. Oke. Tapi kita mengambil momen ini agar semua fokus. Ya, jadi di program ini, Bulan Sadar Sehat ini, kita punya 4 program sebenarnya. 4 program. Iya. Yang pertama itu adalah edukasi. Edukasi. Kesehatan, seperti talkshow insya Allah akan berlangsung selama 4 pekan di bulan Agustus ini. Siap. Iya. Dan yang kedua adalah tantangan buat untuk semua, hitung langkah harianmu. Hitung langkah harianmu Agar mereka bisa mengetahui dirinya apakah mereka termasuk mager apa tidak. Allah Ya. Allah. Artinya bukan cuma rupiah yang perlu dihitung ya. Langkah harian juga perlu dihitung. Melihat apakah kita mager atau tidak ya. Dan memang kita punya tema untuk Bulan Sadar Sehat edisi 01 2024 ini adalah Muslim sejati, mager, no way. Muslim Ya. sejati, mager, no way. Tidak selayaknya Muslim sejati itu mager. Hmm. Kemudian yang kedua ada
Sadar. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Dan bulan depan tetap sadar ya. Karena kita akan teruskan ini, mudah-mudahan talk show-nya juga berlanjut Siap. di TV, insya Allah. Dan mudah-mudahan narasumber kita juga berkenan hadir. Baik. Oke, Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, kita akan masuk ke talk show pertama. Insya Allah bersama Dr. Himawan Sanusi. Bagaimana konsultasi dan bagaimana talk show ngobrol dengan beliau pada malam hari ini, kita akan sambut setelah jeda berikut ini. Baik Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini adalah talk show perdana bersama para dokter yang dihadirkan oleh Depkes Farga, Departemen Kesehatan Farmasi dan Olahraga, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Di samping saya ada Dr. Himawan Sanusi. Gimana kabar, Dok? Alhamdulillah. Malam ini, ya meskipun malam tapi kelihatannya seperti pagi, segar-segar sekali saya lihat. Gitu ya. Seperti, Alhamdulillah. Seperti segarnya buah ya. Ya, itu juga. Yang penting luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Luar bagus, dalam bagus. Ya, Bukan jadi, cuma luar. Bukan cuma luarnya doang. Kan sekarang pencitraan itu banyak. Ya, jadi kelihatannya di luarnya bagus, dalamnya tidak bagus. Nah, ini yang berhubungan dengan gangguan yang kita bahas pada kesempatannya ini. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan metabolik. Nah, tentunya metabolik itu bagaimana cara tahu? Salah satu adalah dengan melihat ke dalam tubuh manusia. Dalam hal ini kita harus tahu bagaimana kita punya profil kesehatan dalam tubuh. Oke, keseharian lebih banyak di rumah sakit atau di Saya ya namanya dokter pas dokter, lebih banyak di rumah sakit. Dari kita start itu biasanya mulai dari jam 8 karena saya kebetulan pegawai negeri sipil. Kemudian sampai sore, kemudian kita visite di luar lagi dan akhirnya praktek sampai malam. Ada praktek? Ya, praktek juga. Praktek khusus atau ada di rumah? Praktek khusus di praktek khusus di rumah. Oke, Masya Allah. Dokter, kalau aktivitas sehat-sehat, keluarga sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah. Ini tema kita malam hari ini luar biasa tentang mager dan penyakit metabolik. Mager itu kayaknya 11-12 atau mirip-mirip ke pagar ya? Pagar gitu. Dengan mager. Ya, jadi istilah anak-anak sekarang itu mager itu malas gerak. Malas gerak. Nah, jadi kalau malas gerak itu dihubungkan dengan metabolik ya itu benar. Karena Metabolik itu apaan sih, Dok? Metabolik itu yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang terganggu dalam sistem tubuh kita sehingga tidak mampu mengolah dengan baik. Iya. Mengolah dengan baik itu zat-zat yang sebenarnya berguna untuk tubuh kita. Nah, jadi seperti sebagai contoh ya, gula. Gula itu sebenarnya bagus untuk tubuh kita. Tetapi pada kenyataannya karena dia kelebihan, kenapa dia bisa kelebihan? Karena overeating, terlalu banyak makan, malas gerak. Karena apa yang kita makan semua itu akan tertimbun kalau kita tidak bergerak.
begitu pula juga dengan tekanan darah, dan begitu juga dengan kadar kolesterol. Nah, itu 3 yang sekarang lagi ngetren penyakit metabolik. Orang bilang sekarang penyakit-penyakit dan penyakit kolesterol. Jantung juga masuk. Betul, bagus sekali. Jadi kalau kita tahu 3 ini, 3 pabrik saya bilang ya, pabrik gula, pabrik garam, pabrik minyak, ya. Ketiga ini akan bersama-sama berusaha mencari jalan yang kurang baik. Apa jalan yang kurang baik? Dia akan menyebabkan stroke, dia bisa menyebabkan jantung, dia bisa pembuluh darah manusia itu akan mengecil karena ketiga kondisi ini. Dan karena dia mengecil, terjadilah yang saya bilang, stroke, jantung, kemudian gangguan ginjal juga bisa, dan gangguan pembuluh darah lain yang lainnya. Dokter, ini tadi disebutkan 3. Tentunya edukasi malam hari ini tidak menakut-nakuti ibu-ibu di rumah. Bukan, karena ada gula. Lebih sadar. Lebih sadar tepatnya. Gula, garam, dan minyak. Jadi itu kan, ya memang dari sisi ekonomi juga nilai jualnya besar ya. Gula seandainya bisa dijual, kita bisa jual dengan harga yang cukup bagus, tapi masalahnya ini kan ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini yang bagaimana cara mengelolanya sehingga dia jangan tertimbun. Yang tertimbun inilah yang akan memberi dampak ke depannya. Menimbun gula dalam tubuh. Penimbunan seperti menimbun gula, menimbul minyak, kolesterol, menimbul garam dalam bentuk tekanan darah tinggi. Kondisi inilah yang akan membuat dampak, dampak serangan jantung. Dia dampak, kenapa bisa stroke? Karena kondisi ini ya dasarnya gara-gara gangguan metabolik tadi. Ketiga tadi pabrik yang saya bilang. Pabrik gula, bukan pabrik gulanya ya? Bukan. Dan intinya sebenarnya 3 kondisi ini bisa kita lawan dengan beraktivitas. Tadi ada overeating, artinya boleh banyak makan, tapi harus boleh banyak gerak. Ya, boleh banyak makan, tapi harus dibarengi dengan aktivitas fisik yang besar. Seperti contoh ya begini, gampangnya ya. Jadi bahwa kalau kita lihat kuli, kuli itu kan kelihatannya sehat, petani sehat. Lah kok bisa orang-orang yang non kuli, non petani itu kok bisa lebih seolah-olah bisa lebih gemuk? Kenapa bisa? Karena dia aktivitasnya yang kurang. Dia makan porsinya mungkin mirip mirip dengan tukang, mungkin mirip dengan porsi petani, tetapi tidak ada aktivitas yang keluar. Disampaikan tadi Dokter Sam bahwa harus ada langkah dimulai dengan langkah 5.000. Tadi ada saya dengar ya Dokter langkah 5.000 per hari. Ya itu salah satu cara untuk melawan semua itu. Dan di samping itu ya memang overeating itu tidak ada baiknya. Semua yang kelebihan itu tidak baik. Dan kita harus tahu kita punya metabolisme tubuh ini harus dalam kondisi yang stabil, harus bagus, harus balance supaya tidak akan berlebihan. Begitu ceritanya. Jadi ini semua muncul kondisi-kondisi yang orang bilang gangguan metabolik karena kelebihan. Kelebihan, baik itu kelebihan gula, kelebihan kolesterol, dan kelebihan tekanan darah. Intinya yang namanya berlebihan itu pasti tidak baik. Iya. Kekurangan juga tidak baik, tapi kelebihan juga sekarang tidak baik juga. Dulu-dulu waktu kita masa kemerdekaan, ya itu kan banyak orang kurang gizi. Sekarang terbalik. Kelebihan gizi sekarang banyak. Kalau kita lihat kelebihan gizi tidak usah jauh-jauh. Kita pergi saja SD, SMP, dan memang kelihatannya orangnya bagus badannya, bukan juga kecil tapi normal ya. Tetapi ada beberapa SD, wah anaknya ini besar-besar, bangkok kelihatannya. Itulah yang kita bilang sebagai cikal bakal dari suatu gangguan metabolik. Karena kelihatannya anak yang tadinya kelebihan, besarnya juga biasanya kelebihan. Makanya tepat sekali pada bulan ini ya dari segi kesehatan dari Wahda ini bilang bahwa malas gerak itu
kita hubungkan dengan gangguan metabolik, ya sangat benar. Karena dengan perbaikan aktivitas fisik dan mengurangi asupan makanan yang berlebihan, itu akan membuat kita punya metabolisme itu menjadi lebih seimbang. Oke, baik dok. Ini saya mungkin mau urai satu-satu dan Bapak dan Ibu bisa langsung sharing dengan beliau. Yang ingin menyampaikan pertanyaannya silahkan, khususnya untuk Bapak dan Ibu yang bergabung bersama kami di room Zoom, silahkan sebutkan namanya, alamatnya atau domisilinya, kemudian sharing pertanyaannya kepada beliau, silahkan. Atau mau langsung juga menyapa beliau pada malam hari ini, kami persilahkan juga. Baik, ini ada 3 tadi, ada gula, garam, minyak, kolesterol. Ini barang-barang yang kayaknya kalau tidak ada di rumah itu tidak ceria. Ya, tidak ceria. Ini apakah ada tips dok untuk mengukurnya? Ini saya kayaknya sudah kelebihan gula deh, saya sudah kelebihan garam. Sekarang kan makanan minumannya manis, makanannya juga manis, makanan pembuka manis, makanan inti manis. Makanan penutup lebih manis lagi. Ya, apalagi yang ditemani adalah orang manis, ya tinggal nunggu semut tambah manis. Ini apakah ada salah satu cara untuk menakar bahwa kita ini kayak kelebihan gula deh, atau kelebihan minyak atau kelebihan garam? Jadi sebenarnya ini metabolisme kita sudah diatur sama Allah itu dengan berbeda-beda. Ya, ada yang metabolismenya harus cepat seperti yang saya bilang tukang, dan ada yang lambat. Kalau kita lambat metabolismenya, kita harus usahakan supaya itu metabolismenya itu menjadi lebih cepat untuk mengurai apa yang masuk. Yang saya bilang apa yang masuk, ya dari segi semua makanan yang kita makan, jika kelebihan akan bertumpuk menjadi sel-sel lemak. Sel-sel lemak ini akan menyebabkan suatu kondisi yang disebut orang kesehatan bilang resistensi insulin. Kondisi ini akan memicu terjadinya nomor 1 gula, akan memicu juga terjadinya peningkatan kadar kolesterol, dan memicu juga terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi kondisi inilah yang sekarang yang berkembang bahwa kenapa saya tiba-tiba jadi diabetes, kenapa saya tekanan darah saya naik, kenapa kolesterol saya naik, ya karena tanpa kita sadari kita lah yang membuat begitu. Di samping tentunya ada faktor X yang kita bilang faktor keturunan. Tidak salah bunda mengandung, tetapi kita kan berusaha, dikasih kita akal untuk berusaha jangan kena kondisi yang kita diturunkan, seperti jangan kena diabetes. Siapa juga mau kena diabetes ya? Jadi caranya itu bisa dicegah. Usahakan kalau kita tekanan darah, usahakan kita kontrol tekanan darah dan mengubah gaya hidup. Kalau kita kolesterol juga begitu, kita perbaiki kontrol makanan kita, dan kemudian kita rajin melakukan kontrol laboratorium seperti Dokter Sam tadi sudah bilang bahwa bulan-bulan ini banyak itu diskonnya. Kita pergunakanlah bulan ini untuk melakukan bagaimana metabolisme saya di dalam tubuh. Apakah sudah benar dengan kehidupan saya sehari-hari? Apakah saya punya asupan? Jadi asupan beda-beda. Kita tidak boleh bilang ini sudah kelebihan, karena kita akan lihat dari peningkatan berat badan saja kalau saya. Berarti memang harus sadar ya, diri. Sadar sendiri sebenarnya. Dan kalau bisa usahakan ada timbangan di rumah. Ini catatan, ini penting dok. Ya, kita bisa lihat bahwa saya ini sudah kelebihan. Saya sudah masuk ke kondisi obesitas, kegemukan. Kita timbang saja, gampang kok. Jadi kalau mau paling gampang itu kita ikut berat badan normal. Jadi tinggi badan kurang 100. Tinggi badan kurang 100. Itu sama dengan berapa kilogram berat badan normal kita. Sebagai contoh ya, tinggi badan 170. Dikurang 100. Jadi idealnya berat badan normal ini berat badan normalnya itu 70 kilogram. Lewat 70? Lewat 70 kita sudah bilang ini obes. Gitu. Jadi adapun juga perhitungan, ada lagi yang kita mau lihat kita masuk golongan obes yang mana, kita bisa masukkan dengan rumus lagi kilogram per meter kuadrat. Jadi kalau misalnya kita punya berat badan misalnya 75. Tinggi badan 170, jadi 75 dibagi 1,7 kuadrat. Jadi kita misalnya dapat saya berada dalam range
normal. Oh, Iya. alhamdulillah saya. Tapi kalau yang saya bilang tadi 75 dengan tinggi badan 175 itu termasuk overweight biasanya. Nah, kalau overweight itu range-nya antara 24 sampai 25. Jadi kalau kita bilang oh ini sudah overweight, hati-hati ya. Jadi kita sudah on the way masuk ke obes, karena gaya hidup itu kalau kita tidak sadar akan berlanjut. Apalagi kalau kita makin bertambah usia, ada itu kata pepatah di luar negeri itu life begin at 40. Umur itu mulai dinikmati pada usia 40 tahun, di mana manusia itu sudah mendapatkan income. Nah, dan kadang-kadang kita berpikir saya ini cari uang untuk dinikmati. Salah satu menikmati kita punya pendapatan adalah di dengan usia nanti. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita berpikir ya memang betul juga, tapi jangan berlebihan. Intinya semua apa yang kita konsumsi harus itu dibarengi dengan apa yang kita bisa pakai atau kita gunakan sebagai energi untuk dibuang. Itu tadi gula. Kalau kelebihan akan jadi obesitas seperti itu. Ya. Kalau untuk garam, apakah? Kalau garam sebenarnya dihindari kalau orang tersebut sudah kena hipertensi. Jadi sebenarnya mirip-mirip tapi agak beda-beda sedikit. Kembar tapi beda. Ya, mirip ya. Jadi seperti saudara, tapi bukan juga kembar, karena kembar itu agak jalannya sama. Termasuk juga kalau misalkan gula pasirnya halus, garamnya juga halus, ini juga mirip-mirip. Mirip ya. Jadi kalau kita lihat memang bahwa kalau orang diabetes jangan makan gula. Ya. Diabetes jangan makan gula. Kalau orang tekanan darah, usahakan garamnya jangan yang banyak. Usahakan misalnya kalau untuk memberi rasa boleh, memberi rasa sayur boleh, tapi seperti telur asin, ikan asin itu sebaiknya jangan lagi. Gitu. Makanan asinan itu sudah tidak cocok lagi, atau makanan yang mengandung banyak natrium seperti makanan-makanan kemasan siap saji itu kadar natriumnya tinggi, olahannya tinggi. Natrium itu di dalam tubuh kita akan bertumpuk juga dan akan menyebabkan tekanan darah itu sulit terkontrol. Nah, tapi dan kolesterol, kolesterol juga begitu. Kalau kita makan terlalu banyak yang terlalu berlebihan, dia akan disimpan di lemak, dan lemak itu akan mengeluarkan kolesterol dalam tubuh kita. Jadi memang gangguan metabolik ini saling terkait satu dengan yang lain. Siap. Pemirsa di rumah, ada informasi bahwa suaranya kurang jelas. Minta tolong operator mungkin diperbesar saja suara mikrofonnya. Sambil kita melihat ini ada Ibu Lucy dari Kendari, dokter. Ya. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang itu terkena stroke dan bagaimana cara mencegahnya? Oke. Ibu Lucy, bagus itu pertanyaan awam yang sering ditanyakan dan sering menggelitik saya, bahwa itu stroke tidak muncul tiba-tiba. Sebenarnya manusia harus tahu bahwa dirinya itu mengidap faktor risiko untuk stroke. Semua manusia begitu? Ya, semua kita harus tahu. Saya ini level metabolik saya bagaimana? Nah, level metabolik itu kita tahu, oh saya ternyata tekanan darah tinggi. Jangan tunggu sampai muncul keluhan atau gejala. Nomor satu yang perlu kita tahu semua, Ibu Lucy, bahwa 80 sampai 90% pasien tekanan darah tinggi, karena stroke penyebabnya paling banyak hipertensi, tidak ada yang tahu bahwa dirinya hipertensi sampai dilakukan pengukuran tekanan darah. Ingat pada saat COVID, sebelum kita divaksin, hampir sebagian besar itu, kenapa tensinya tinggi? Saya tidak tahu bahwa saya tekanan darah tinggi. Itu berkaca dari itu sebenarnya sudah menjadi acuan bahwa jangan tunggu sampai stroke baru mau berobat. Terlambat. Stroke itu tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah. Ini penyakit metabolik begitu jeleknya ya. Jadi Pak Abdullah dan Ibu Lucy perlu tahu, orang awam perlu tahu bahwa jangan menunggu sampai muncul komplikasi dalam hal ini gula bisa menyebabkan pembuluh darah mengecil, dia bisa bikin jantung, dia bikin stroke dan lain, ginjal rusak dan lain sebagainya. Tekanan darah juga begitu. Itu yang saya bilang, saudara
tapi tidak kembar. Nah, dia bikin stroke pertama, kemudian dia bikin ginjal rusak. Itu tekanan darah itu juga jahat, sama jahatnya gula. Dia bikin stroke, dia bikin pembuluh darah mengecil di jantung, bikin serangan jantung juga, dan dia juga bikin gangguan ginjal, kerusakan ginjal, dan pembuluh darah di kaki mengecil, dan kolesterol juga jelek, sama jeleknya, dia bikin pembuluh darah mengecil. Jadi ketiga ini sama-sama menyebabkan stroke. Iya. Jadi kalau misalnya kita belum mengidap tekanan darah, belum mengidap diabetes, belum mengidap kolesterol yang tinggi, ya jangan kena. Nah, itulah yang dibilang tadi Dr. Sam, jangan mager, jangan overeating, gitu intinya. Dan kalaupun kita kena, kita itu diberi akal untuk berusaha mengetahui bahwa jangan sampai hipertensi itu merusak. Jadi ini namanya, saya bilang, penyakit sekali merdeka tetap merdeka. Ya, tapi bukan vonis mati. Jadi itu vonis sebenarnya bukan vonis mati. Jadi kita orang awam jangan langsung bilang, waduh saya kena diabetes ini begini. Sudah tidak ada obat. Sudah tidak ada obat, saya dikatakan seumur hidup harus makan obat. Jangan takut. Sahabatnya kalau kita kena diabetes, sahabat kita nomor 1, perbaiki pola makan, pola hidup, makan obat teratur, dan rajin-rajin kontrol ke dokter. Dan harus mengetahui bahwa obat itu tetap bisa mengontrol gula darah saya, begitu juga tekanan darah saya, begitu pula kolesterol saya. Jadi itu kita memang harus pertama ubah gaya hidup. Dalam rangka ini kita kan berusaha lebih baik mencegah. Daripada mengobati. Kalau kita daripada mengobati, jangan kena stroke. Kalau kita jangan kena stroke, ya jangan kena ketiga tadi itu pabrik gula, pabrik garam, pabrik minyak. Itu intinya. Dan kalaupun kita kena ketiga ini bukan vonis mati, kita diberi akal, upaya, konsultasi ke dokter. Datang di tenaga kesehatan bilang, kok tensi saya tidak mau turun. Jadi akan ditunjukkan, oh begini caranya, makannya bagaimana pola hidupnya, bagaimana cara makan obatnya, itu kan penting semua. Ya jadi evolusi kayaknya sudah terjawab bagaimana cara supaya kita tidak kena stroke. Ya, jangan kena stroke, jangan kena penyebabnya atau faktor risikonya, dan kalaupun kena faktor risiko, jangan kita kontrol itu faktor risikonya. Seperti yang saya bilang, kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, dan kontrol kolesterol. Mungkin itu ya. Ini penyakit yang sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Jadi cuma bisa terkontrol. Untuk sembuh itu susah. Jadi begini, saya selalu kasih tahu pasien, kenapa kita takut orang Indonesia? Takut sekali kalau dibilang sekali makan obat tetap makan obat. Itu harus diubah itu pikiran bahwa obat diabetes, obat kolesterol, obat tekanan darah, tidak ada satupun yang bikin ginjal rusak, tidak ada. Walaupun kelihatan, oh ini bahan kimia, dibuat secara kimia, nanti akan menumpuk di ginjal, itu hoax, bohong. Beda itu pikirannya. Saya sama Dr. Sam itu sudah berpikir, wah ini kalau saya makan obat tekanan, tidak boleh berhenti. Ya betul. Ada kata-kata nanti ketergantungan obat. Ya itu ketergantungan, itu kata-kata yang harus hilang. Ya, saya dulu pernah stase di luar negeri. Obat di Indonesia itu tidak kalah dengan luar negeri. Masya Allah. Cuma pola pikirnya Indonesia masih kerdil. Masih seperti hidup di dalam goa yang mengatakan bahwa nanti kalau makan obat terlalu lama bikin ginjal rusak. Oh tidak. Iya, itu sering muncul. Ya, jangan. Jadi yang penting atas saran dari dokter tentunya ya. Jadi nomor 1, kita itu dokter sudah disumpah ya. Dr. Sam juga pasti masih ingat bahwa sumpah Hippocrates, jangan celakakan pasien saya. Berdosalah kita yang menunjuk bahwa kalau gara-gara obat dokter ini saya keracunan, ginjal saya rusak. Berdosa kasihan. Tidak mungkin saya racuni. Saya itu sudah disumpah berusaha memperbaiki pasien yang memang harus perlu makan obat, harus. Ya, begitu ceritanya. Baik, Dok. Ini pertanyaan dari Ibu Adriani. Saya biasa vertigo, beliau bertanya, tapi biasa tiba-tiba kalau sakit kepala biasa.
Maksudnya kadang vertigo dan biasa juga tiba-tiba sakitnya biasa saja. Tekanan darahnya katanya naik, biasanya itu 150/100 dan pernah 180. Tapi biasanya sekitar 30 menit itu sudah stabil kembali. Apakah itu gejala hipertensi Ya, atau bagus sekali. gejala tidak ada pesangon dari suami? Itu juga banyak faktor ya. Jadi tekanan darah itu Iya. kita tidak boleh fokus bahwa langsung sekali tensi langsung tinggi, itu tidak. Jadi kita dalam dunia kesehatan itu harus dilakukan pengukuran berkali-kali, karena sekali merdeka tetap merdeka. Bayangkan ya, kalau itu pasien datang ke tempat praktek saya, Iya. dia stres sebelum dia ketemu sama saya, sudah stres. Stres Nanti duluan. saya ini disuntik macam-macam insulin atau apa, sudah stres ya. Iya, iya. Jadi pada saat ditensi sama suster saya, tensinya naik 180, 170. Itu yang bikin naik kayaknya stres dari Karena rumah. stres ya. Jadi itu seperti juga karena tidak dapat duit juga bisa. jadi pada saat tensi diukur tinggi, saya selalu tanya, ibu dulu atau bapak pernah tensi di rumah? Oh iya dok, anak saya perawat ya, atau misalnya ada anak saya dokter. Saya tensi di rumah kok normal ya. Wah, itu yang disebut white coat hypertensi. Itu hati-hati sekali, jangan buru-buru kita vonis juga. Saya sebagai tenaga kesehatan juga tidak buru-buru. Iya. Seperti pengalamannya ibu, tensi pada saat sakit, saya dicubit pun sampai saya biru, tensi naik 170. Tapi begitu saya berhenti dicubit, tensi saya akan turun jadi normal. Nyeri. Pada saat nyeri jangan terlalu vonis hipertensi dulu. Jangan menyalahkan. Jangan salah. Sama juga yang dibilang, kalau tidak dapat duit ya uring-uringan, banyak pengeluaran, banyak hutang, akhirnya tensi naik, betul juga. Tapi begitu dikasih, besoknya datang suami bilang, oh ini ada, dapat uang lebih lagi, pasti tensinya turun. Jadi itu bukan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi itu divonis kalau kita lakukan pengukuran 3 kali dengan waktu berbeda dan dalam suasana yang berbeda. Dan suasana yang paling bagus adalah suasana di rumah. Karena kan kita lebih banyak di rumah, begitu ceritanya. Artinya lagi normal perasaan, lagi kondisi pikiran. baik, pikiran normal, tidak. Tapi tensinya naik. Jadi, tensi tetap tinggi. Lakukan lagi pengukuran di beberapa hari berikutnya. Kondisi yang lain, misalnya siang. Oh, tensi masih tinggi. Ukuran lagi mungkin 2-3 minggu ke depan. Masih tinggi. Langsung datang berobat. Okay. Dokter itu akan lakukan beberapa pemeriksaan, karena bukan cuma hipertensi, dia lihat ini umur berapa, faktor risikonya apa. Oh, ini ibu faktor risikonya kelihatannya gemuk. Tanya lagi, orang tuanya ada diabetes. Oh iya dok, saya punya orang tua diabetes. Pernah melahirkan anak 4 kilo. Oh iya dok, anak saya pernah lahir 4,5 kilo. Wah, ibu jangan sampai gula. Ih dok, sembarang. Coba cek gulanya. Ternyata tinggi. Jadi banyak orang takut ke dokter karena merasa bahwa kalau saya ke dokter, bukan cuma satu penyakit didapat, bisa sampai 2-3. Terbongkar semua. Terbongkar semua. Tapi saya selalu bilang, lebih baik didapat sekarang daripada nanti kalau sudah stroke baru didapat semua. Iya, betul. Kan kasihan. Harus sadar Sejak dini. Jadi Iya. lebih cepat ditahu, lebih baik. Jadi itu juga orang Indonesia itu masih berpikir, saya tidak mau periksa kesehatan, saya tidak mau periksa laboratorium. Kenapa? Karena nanti ditahu penyakit saya. Jangan. Kita itu dokter juga cuma manusia. Kita bilang, oh ini anggaplah sudah serangan jantung, sudah penyakit jantung koroner. Nggak bisa baik lagi tuh koroner. Cuma dibilang pasang cincin, operasi, tapi kan minum obat seumur hidup. Sama. Jadi dokter memang pergi ke dokter itu tidak mesti sakit. Tidak mesti sakit. Jadi kita harus tahu bahwa saya ini faktor risiko dulu. Ya, nomor 1 yang paling gampang usia. Dulu dibilang ya, kita mungkin tahu bahwa usia 55 itu riskan ya. Iya. Sekarang tidak. Usia 40 sudah riskan. Coba kita lihat, artis-artis ada yang meninggal usia kepala 4 banyak, kepala 3 banyak, yang serangan jantung banyak. Itu kenapa bisa? Karena dia kena ternyata penyempitan pembuluh darah yang tidak disadari lebih dini. Itu yang harus kita ubah. Jadi jangan tunggu sampai tua deh. Belum tahu kita tidak sampai tua kok. Baik dok. Ini ada yang mau konsultasi langsung Iya. dari Ibu Nurhalis Nur. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Ibu Nurhalis. Ini ibu atau bapak, mohon maaf, dari Kota Palu. Assalamualaikum.
Ya. Oh, Bapak ya, mohon maaf saya Bapak, salah menyebutkan. Bapak. Silahkan Pak Nur Halis. Silahkan. Suara monitor TV mungkin? Tunggu dulu Pak, karena kami ada masalah di suaranya Bapak masih kecil sekali. Tunggu dulu, kita coba berusaha dulu untuk... Oke, kita dibesarkan dulu volumenya. Baik. Ya, ya silakan. sudah bagus. Silakan Pak. Oke, makasih dok. Pas bencana di Palu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, berat saya seketika naik 115 kg. 115. Ya. Obes. Ya. Karena usia juga saya pada saat itu kurang lebih 45 tahun. Sekarang sudah menjelang 50 tahun. Ya. Nanti saya sadari pada saat saya naik ke mall dan sudah mulai sesak napas. Ini kayaknya sudah mulai harus dirubah. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 6 bulan saya rutin berolahraga. Awalnya cuma jalan pagi saja kurang lebih 1 jam, saya tingkatkan sampai kurang lebih 2 jam. Sampai pada akhirnya 6 bulan kemudian berat saya turun sampai 80 kg. Alhamdulillah. Kurang lebih 80 kg. Bahkan di hari terakhir saya bisa lari itu kurang lebih 18 kilo. Kurang lebih 2 jam setengah. Tetapi 1 hari setelah itu saya kecelakaan. Karena dan seketika tidak bisa lagi beraktivitas berolahraga karena bau saya yang kena. 40 hari yang lalu karena ada masalah dengan saya agak pusing. Saya coba tensi, ternyata tensi saya itu 155 per 90 sekian. Jadi alhamdulillah saya coba paksa sedikit lagi berolahraga, jalan-jalan pagi pelan, dan alhamdulillah kurang lebih 40 hari dan pada saat itu berat saya ada di angka 97, naik lagi setelah tidak olahraga lagi. Naik turun dok. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 40 hari saya beraktivitas kembali, saya jalan-jalan pagi pelan, alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih 84. Jadi turun kurang lebih 12 sampai 13 kilo. Tensi juga seketika saya tensi pada saat agak kecapean dok, saya ada di angka 135 sampai 140. Tapi setelah itu beberapa menit kemudian itu sudah normal di 120 per 80. Halo? Ya, silakan. Kami menyimak Pak. Pertanyaannya dong. Ya. Apakah kemudian saya sudah perlu untuk kemudian minum untuk obat tekanan darah atau gimana? Yang pertama. Yang kedua adalah saya juga pernah membaca atau sebuah kesaksian bahwa ada orang yang kemudian 120 per 80 dia punya tensi, tetapi seketika stroke dok, dan dinyatakan stroke karena kurang asupan air minum. Bagaimana itu dok terkait dengan dua pertanyaan ini? Makasih banyak dok. Makasih sekali. Dari Palu. Ini kondisinya sehat atau tadi disebutkan? Sehat kelihatannya. Pak Nur Halis sehat ya? Secara alhamdulillah sehat. Dan saya perlu sampaikan bahwa selama kurang lebih 40 hari ini turun 12 kilo itu saya tidak makan lagi yang zat-zat yang mengandung gula, sama sekali garam itu saya tinggalkan. Asupan makan saya itu bahkan nasi putih itu sama sekali saya tidak makan lagi dok. Saya target 2 bulan ke depan itu saya harus diangkat 70 kilo. Mantap. Karena ada amanah yang kemudian melekat. Alhamdulillah kemarin berkat Ikhwas sekalian, para ustadz, saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Palu. Maka kemudian saya harus untuk menjaga vitalitas saya tentunya. Harus sehat terus ya Pak Nur Halis.
Iya, siap. Siap, Masya Allah. Syukran. Alhamdulillah. Baik, Afwan. Ini konsultasinya plong banget. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau kita mendengar Pak Nurhalis ya, lebih gampang naik atau lebih gampang turun? Lebih gampang naik. Iya. Ya, jadi ceritanya Pak Nurhalis itu sebenarnya bisa menginspirasi kita bahwa tidak ada kata terlambat. Ya, walaupun dia sudah dapat kecelakaan, bahunya ada bermasalah, tetapi dia tetap berusaha, ya, karena kaki masih baik. Ya, jadi dan dia bisa lari dan ya terpilih akhirnya jadi anggota DPR. Lebih bagus lagi kalau dibilang, wih itu sana anggota DPR lari pagi. Wah, ini menginspirasi. Menginspirasi, dia bisa menjadi contoh orang-orang, apalagi kalau dilihat foto sebelum melakukan kegiatan yang masih 100 berapa tadi, kemudian after dan before dan after, itu very inspiring untuk orang-orang yang bisa mengikuti bahwa sebenarnya ini bisa, tidak perlu mengeluarkan sekarang. Kalau kita lihat ke depan, sekarang ini sudah berlaku, ada banyak seperti klinik-klinik yang berusaha untuk menurunkan berat badan. Itu sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Pak Nurholis sebenarnya bisa diikuti. Ya, jadi Pak Nurholis itu sudah membuat bahwa saya kurangi, saya cut makanan-makanan yang bisa menambah gangguan metabolik saya. Dalam hal ini dia sudah tidak makan yang manis, dia tidak terlalu banyak makan garam dan makanan yang diawetkan, jumlah porsinya nasinya itu dia batasi, bahkan dia hilangkan. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kalori yang masuk. Ingat selalu bahwa kita itu diciptakan untuk menyimpan kalori yang berlebihan dalam bentuk sel lemak. Allah ciptakan kita itu lengkap, bagus sekali, tidak ada yang kalah bagus. Itu kita punya manusia ya. Jadi kalau kita kelebihan, supaya kita tidak kekurangan cadangan makanan di kemudian hari, disimpan dalam bentuk lemak. Cuman sekarang karena lemaknya berlebihan, tidak diolah. Allah mungkin berpikir, ini manusia aku ini kelewatan ini, saya munculkan penyakit, muncullah penyakit satu-satu dan gangguan metabolik begitu. Ya, jadi Bapak sudah bagus, sudah sadar dari umur 45 sekarang untuk menjelang 50 itu metabolismenya menjadi lebih baik, lebih sehat, dan jangan lupa Pak, lanjutkan olahraga. Tidak ada itu dokter bilang stop olahraga kecuali kondisi tertentu ya, kecuali kondisi tertentu. Dan kemudian pertanyaannya Pak Nurholis, apakah perlu saya makan obat? Dalam teori dibilang bahwa perubahan gaya hidup bisa memangkas pengobatan tekanan darah. Yang penting tekanan darahnya juga grade 1, jangan yang grade 2. Grade 2 itu susah, tapi perubahan gaya hidup, mulai dari yang dibilang seperti Bapak tadi, ada gaya hidup olahraga diperbaiki, kemudian diet makanannya juga diperbaiki, bisa memangkas penggunaan obat sampai kurang lebih 60%. Jadi bahkan kita bisa lepas obat. Saya ingat, saya juga dulu begitu, pengalaman saya sendiri ya. Saya kalau Dokter Sam masih ingat saya bagaimana saya bentuk saya dulu itu 80 kilo, sekarang turun menjadi kepala 6. Kenapa bisa? Karena saya menerapkan gaya hidup. Artinya sudah ada bukti. Saya sudah buktikan sendiri. Kenapa saya buktikan? Karena saya pikir, bagaimana saya mau edukasi kepada pasien saya, Bapak jangan gemuk ya, Ibu jangan gemuk. Baru kita dokter gemuk juga, waduh mati saya aja. Jadi itu yang menjadi menggelitik benak saya. Jangan sampai nanti pasien balik ke saya ya. Jadi saya bilang, saya harus olahraga dan saya ikut juga seperti Bapak. Makanan saya pangkas. Saya turun dari 84, turun pelan-pelan, mentok di 76, 75. Di situ saya lama dan saya lihat, orang olahraga. Saya mulai olahraga. Saya itu selalu setelah salat subuh, saya lari sekarang. Ya, dulu saya jalan, karena kan takut lutut. Ya, kita kedokteran itu saya tahu bahwa, kalau saya langsung lari, habis saya punya lutut. Jadi caranya saya lari, jalan, pelan-pelan jalan, makin lama. Cocok dokter Sam tadi bilang 5.000 langkah saja. Saya itu selalu, kalau saya lihat ini jam saya ini, saya pakai smartwatch, saya punya langkah, karena tadi pagi saya lari 24.000 kaki. Ya, jadi sama dengan Bapak tadi, Pak Nurhalis. Saya juga sekarang gila-gila lari sampai 10 kilo sampai half marathon ya. Jadi supaya saya membakar, dan saya memang cari uang untuk makan. Saya makan enak, saya buang dengan olahraga. Jadi cara saya hidup itu sekarang
saya makan enak, cari uang, makan enak, dan makan enak itu supaya tidak tertimbun lemak dan tidak mengganggu saya punya jantung, karena saya terus terang saya ada keturunan jantung. Saya tidak mau percayakan diri, walaupun saya bisa awalnya saya percayakan diri dengan obat, tapi saya lama-lama sekarang saya sudah bisa lepas dari obat-obat tersebut. Tekanan darah saya gaya hidupku lebih baik, jadi akhirnya saya lepas semua. Ya, dan saya cuman dengan perbaiki dietnya bagus dan juga olahraganya saya lebih intens. Begitu saya. Jadi intinya ini pekan malas mager ini ya harus, kalau bukan cuman Agustus saja ya. Jadi setiap hari ini untuk reminding saja bulan 8. Nanti bulan 9 seterusnya itu sadar diri sendiri deh. Disadarkan juga sama ya, disadarkan tadi dengan Pak Nurholis sudah sadar, bagus sekali itu. Kita berikan applause juga sebenarnya. Masya Allah, kita berikan kredit untuk Pak Nurholis. Betul, apalagi seorang pejabat harusnya. Seorang pejabat juga akan memberi contoh pasti. Sangat inspirasi buat masyarakat. Inspirasi untuk masyarakat di sana. Terima kasih untuk Pak Nurholis, ini dipertahankan dan harus kampanye ya, bahwa kampanye bahwa sehat sekarang lebih baik sehat untuk kedepannya. Luar biasa. Pak Dokter, ini ada yang bertanya dari Ibu Andi Nur Aningsih, bagaimana cara olahraga yang dianjurkan untuk menjaga kolesterol, TD dan asam urat agar tetap stabil, dan olahraga apa yang mungkin direkomendasikan atau dianjurkan, dokter? Ya. Nomor 1 dulu ya. Kalau untuk tekanan darah apa tadi? Menjaga kolesterol, tekanan darah dan asam urat. Kalau tekanan darah ya memang kita harus pastikan dulu kita tekanan darah itu grade berapa. Ada namanya grade 1, grade 2. Kalau grade 2 itu harus memang dibantu dengan obat. Biasanya obatnya itu awalnya kita berikan 1. Kalau dengan 1 obat tidak mampu, kita kasih jadi 2. Nanti kalau misalnya kondisi sudah stabil tekanan darahnya, baru kita bisa bilang, oh ini bisa lakukan olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik itu contohnya jalan cepat, sepeda, jogging, berenang, ya pokoknya aerobik, senam aerobik, itu bisa. Tapi kita lakukan jangan sekali seminggu. Dulu memang masih sering itu kita lihat. Pada hari Minggu saja itu lapangan olahraganya full ya, tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Makan nasi kuning, pulangnya makan dengan apalagi itu kacang hijau, bubur kacang hijau, dan akhirnya yang dikeluarkan kurang lebih sama yang masuk. Sekarang kita bagaimana kalau bisa 3 kali seminggu lah kita bikin, 3 kali seminggu. Ya, 3 kali seminggu olahraganya ya, entah itu Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, ya. Jadi atau misalnya Kamis sampai Minggu. Jadi itu perubahan gaya hidup dulu. Kemudian kita tetapkan kita tekanan darah yang bagaimana. Kalau tekanan darah grade 1 selalu memang kita mulai dosis kecil dan kita coba dengan perubahan gaya hidup. Bagaimana pola dietnya kita, termasuk tadi yang makanan-makanan saya bilang, hindari daging merah. Daging merah itu sapi, kambing, kuda, kerbau, ya. Jadi usahakan daging putih seperti ikan, ayam. Bagaimana cara pengolahannya? Sebaiknya itu ya direbus, kemudian dipanggang, dikukus. Kalau bisa gorengan ya boleh, tapi jangan sering. Dan kemudian lebih banyak makan sayur, buah. Itu akan membuat kita tubuh lebih metabolismenya itu lebih mudah, karena dia itu akan dipakai lebih banyak untuk energi. Kalau kalorinya yang besar seperti makanan santannya banyak, kari-karinya banyak, gorengannya deep frying, kemudian itu kalorinya besar. Kalori yang masuk besar akan disimpan dalam bentuk sel lemak. Itu untuk membakar lemak. Coba tanya deh Pak Nurholis tadi, setengah mati itu untuk membakar lemak. Ya, setengah mati ya, harus olahraganya intens bagaimana. Dan olahraga yang dipilih itu tadi 3 ya. Nah, kemudian kolesterol kurang lebih sama. Kolesterol juga akan stabil kalau kita mencapai aktivitas yang cukup untuk metabolisme yang lebih baik dan menjaga kita punya berat badan lebih mendekati berat badan normal ataupun ideal lebih baik. Berat badan ideal itu dikurang lagi 10% dari tadi yang saya bilang, kurang 100. Dan yang terakhir tentang asam urat. Di situ yang krusial, Dok. Saya ini asam urat.
Selama dia tidak serangan, dapat apa kok olahraga. Dan serangan asam urat itu memang lebih dipengaruhi oleh jumlah makanan yang banyak mengandung purin, kita bilang ya, seperti bayam, Kalau sarden, tempe ya. tahu kayaknya Tempe lebih- tahu ya, yang penting jangan berlebihan deh. Oh, Pokoknya gitu. semua itu kita diciptakan jangan berlebihan intinya. Boleh, tapi jangan setiap hari. Ya, kita cari makanan yang lebih rendah asam urat. Dan walaupun misalnya ya tidak ada benjolan di kakinya, asam uratnya tinggi, kita diet yang bagus, kita olahraga, dia akan aliran darah yang cepat itu akan memetabolisme itu asam urat jauh lebih bagus. Iya. Jadi stagnan asam urat di dalam badan kita itu lebih rendah. Yang kedua, kalaupun kita kena misalnya ya, kaki saya dok sudah ada benjolan ini akibat asam urat ya. Di samping dengan diet ya kita pilih olahraga yang tidak usah memijak terlalu keras seperti sepeda. Kalau saya suruh lari pasti jatuh itu karena kakinya sudah benjol-benjol. Jadi saya pilih sepeda ataupun berenang. Memang agak sulit kita lakukan seperti berenang, tapi itu kalori yang dibakar dengan berenang itu lebih bagus daripada lari. Oh, begitu. Iya, jadi berenang memang anggapan orang di Indonesia habis berenang langsung minum es krim, makan kentang goreng, itu kebiasaan yang perlu dipangkas. Tadi berobat dalam kolam, Ya. keluar dari kolam. Aduh. tambah masalah ya. Jadi itu tadi trik-triknya Oh, untuk Masya Allah. bagaimana cara kita memperbaiki metabolisme yang terkait dengan tekanan darah, kadar asam urat dan kolesterol. Oke, dokter, ini dari Ibu Rosmini pertanyaannya, apa yang harus beliau hindari berupa makanan, dihindari makanan asam urat, kolesterol? Oh, makanannya nih dok. Ya, jadi makanannya, jadi sebenarnya kalau asam urat ya, kalau kita lihat di internet itu seperti kacang tanah, buncis, ya itu, dan bayam. Memang kalau kita lihat cukup banyak ya. Tapi intinya kalau misalnya kita betul-betul terkena asam urat, jangan takut untuk menggunakan obat. Ya, obat itu sahabat kita sebenarnya. Yang penting atas perintah dari dokter. Oh, dokter bilang ini. Oh, sampai mencapai supaya tidak muncul itu benjolan yang di kaki, di mana-mana yang kalau kita lihat memang kondisi ini ada ya. Supaya tidak muncul benjolan tersebut, kita usahakan itu asam urat kurang dari 7. Kurang dari 7. Tetapi selama kita tidak menunjukkan gejala-gejala yang khas asam urat seperti nyeri kaki nyeri kaki yang hebat disertai dengan sering demam sampai jalannya ngesot, itu tidak ada. Dari itu kita bilang seperti hiperurisemia asimptomatik. Nah, itu cukup dengan diet juga dulu, dengan ada olahraga, dan kadang-kadang kita harus dibantu dengan obat. Kalau dalam waktu 1 bulan asam urat itu tidak turun. Nah, kemudian kalau tekanan darah tentunya ya batasi makanan yang mengandung natrium seperti mie kemasan, ya garam yang banyak. Nah, dan kemudian untuk kolesterol memang agak berbeda. Kolesterol bukan cuma makanan berlemak sebenarnya. Memang ada gangguan di tubuhnya kita sehingga kolesterol di dalam darah itu kita berlebihan. Nah, itu sangat dipengaruhi juga gen, dan juga ada gangguan metabolisme di tubuh kita yang saya bilang tadi, resistensi insulin. Ya, walaupun begitu ya tentunya ya tetap kita kurangi yang namanya pengobatan. Itu bukan cuma obat. Pengobatan juga itu dengan terapi non farmakologi, non obat ya, dalam hal ini diet dengan olahraga. Oke dok, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini dari Ibu Emma dari Senjai. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Emma. Pertanyaannya ini terkait dengan apa penyebab sakit lutut untuk bapak-bapak usia 40 tahun dan kira-kira bagaimana pencegahannya dokter? Oke, untuk Ibu Emma, sayangnya tidak ditampilkan bagaimana bentuk badan bapaknya ya. Jadi laki-laki usia kepala 4. Oke. Nomor 1, kita kalau bentuk badannya biasa, orang tersebut pernah trauma. Misalnya ya pernah jatuh sehingga terjadi gangguan bentuk lutut. Nah, kalau umurnya masih muda dan kemudian berat badannya lebih, ketidakmampuan lutut tersebut untuk menahan berat badan. Nah, kondisi ini kita biasanya bilang sebagai osteoartritis, bukan asam urat itu.
Ya banyak kasus Dok, semua rematik disamakan dengan asam urat, tidak juga. Ya, jadi tidak semua itu nyeri sendi asam urat, tidak. Hanya sebagian kecil asam urat tinggi, sebagian besar bukan. Jadi perlu kita orang awam tahu bahwa penyakit rematik itu bukan asam urat, tidak semua. Yang paling banyak itu adalah sebenarnya osteoartritis yang seperti ini Bu Emma bilang dari Sinjai, lututnya yang kalah. Lutut yang kalah itu bisa ada gangguan memang di dalam lututnya itu, sehingga tidak mampu lagi menahan berat badan. Nah, jadi kalau orangnya gemuk, turunkan berat badan. Dia akan baik sendiri kok kalau atau terpaksa dibantu dengan obat atau dengan terapi-terapi seperti injeksi, ataupun akhirnya kalau betul-betul tidak mampu ya terpaksa dioperasi. Kalau ada beberapa kasus ya, kasus jarang kok yang operasi, lebih banyak dengan pengendalian berat badan sebenarnya. Iya Dok, berat badannya kalau berlebihan tapi lututnya bermasalah, mau menurunkan berat badan menggunakan jalan kaki, ini ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Guling-guling tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa naik sepeda, bisa berenang. Jadi kita itu tetap sebagai dokter harus ada solusi. Nggak mungkin saya bilang, karena lututnya kalah, janganlah. Ya masih ada, bisa sepeda. Sepeda kan tidak menumpuh. Kalau dia bilang, Dok saya tidak bisa keluar, ada jual sepeda statis. Taruh sepeda statisnya di depan televisi, setel televisi acara yang diinginkan, yang paling disukai, ikuti itu selama 1 jam. Bisa kok. Yang kedua kalau ya sekalian berenang saja. Berenang kan tidak menahan berat badan. Betul. Nah, dan saya kasih tahu pada orang-orang yang gangguan lutut, usahakan jangan menyiksa diri, jangan mengangkat berat lagi. Pada kasus yang lebih ekstrim, saya sarankan juga kalau mau sholatnya jangan berdiri, sholat duduk saja. Karena setiap kita berdiri menahan berat badan. Itu edukasi-edukasi itu yang penting untuk memelihara kesehatan lutut. Karena kesehatan kita siapa yang mau pelihara selain kita sendiri? Siapa yang sayang kita punya tubuh selain kita sendiri? Betul. Begitu, ada mungkin tips dokter untuk sejak dini memelihara lutut, artinya jangan nunggu berat badan berlebihan. Jadi ya memang seperti untuk pelihara lutut itu agak susah ya, karena nomor satu ada orang rezekinya dengan mengangkat berat. Pada kasus-kasus saya bilang, Dok bagaimana saya sudah tidak bisa mengangkat lagi. Saya bilang iya, karena kalau tidak kita mengangkat ya rusak lututnya. Jadi memang ada risiko yang kita harus tanggung. Jadi yang biasanya bilang, Dok saya cuma bisa angkat dulu bisa angkat 50 kilo, kelewatan ini, turunkanlah 10 kilo. Jadi gimana caranya? Minta orang yang lebih mudah. Jadi memang susah. Jadi memang kita itu punya keterbatasan sebagai dokter ya. Kita juga kadang-kadang bilang kalau makan obat hilang efek obat, muncul lagi. Dan kita tahu bahwa rematik itu juga memang tidak ada obat yang betul-betul bisa menyembuhkan, tidak ada. Dan itulah yang kadang-kadang obat rematik yang merusak kadang-kadang kalau dipakai terlalu panjang. Jadi di luar dari konteks ini ya, karena saya dipancing menjawab jadi ya begitu ceritanya. Jadi agak berbeda sedikit konteksnya. Dok. Baik, pemirsa yang belum sempat dijawab pertanyaannya silahkan di-up kembali. Ini Ibu dari Toli atau Bapaknya Jahara, pertanyaannya apa penyebab biduran dan apa solusi untuk mencegah dan mengobati? Mungkin ini sedikit berbeda. Agak di luar konteks ya, jadi begini, biduran boleh kita lihat kasus per kasus ya. Pada kasus yang paling gampang, biduran itu penyebabnya adalah alergi. Alergi bisa karena obat yang dimakan, dan bisa juga oleh situasi dan kondisi, seperti biduran karena dingin, itu banyak. Dingin bisa bikin biduran. Bisa juga terlalu panas, bisa juga makanan. Ya, jadi banyak faktor. Jadi tubuh orang tersebut tidak rentan terhadap kondisi-kondisi yang saya sebut. Rentan terhadap obat, ya, rentan terhadap misalnya ada juga sabun, rentan terhadap minyak, misalnya kayak minyak kayu putih dan lain sebagainya, rentan terhadap macam-macam, rentan terhadap makanan, rentan terhadap cuaca dingin, itu semua. Jadi itu biduran memang agak susah. Jangan bilang dilawan, tidak bisa dilawan, dihindari. Ya, jadi kita itu banyak orang bilang, lawan. Bagaimana mau dilawan, tambah gatal. Cara lawannya ya hindari.
Ya, jangan ya bisa juga menggaruk, tapi kan kalau menggaruk tambah gatal biasanya bidurannya tambah banyak. Jadi itu biduran kita harus juga mengetahui saya ini kira-kira gara-gara apa saya biduran. Nah, jangan cuman makan obat juga tidak selesai. Nah, dan itu biduran biasanya akan sembuh setelah 10-15 tahun. Dia akan sembuh sendiri. 10-15 tahun kita mengalami biduran yang misalnya kita tidak tahu ya. Karena saya ingat saya juga dulu biduran. Maksudnya dokter, biduran itu selama puluhan tahun 10 tahun 15 tahun akan hilang sendiri. Saya ingat dulu saya itu biduran dingin. Jadi saya tahu saya biduran dingin. Begitu saya waktu SD kelas 4 itu saya baring di lantai. Wah, saya punya punggung penuh biduran. Nah, setelah itu sampai SMA masih keras. Saya kena AC, jadi kalau saya pergi nonton itu, saya sama teman saya bawa tisu. Bukan tisu untuk hidung, tapi tisu tutup muka. Pasti bengkak. Mata saya, telinga saya, apa pasti bengkak. Bibir saya juga pernah karena dingin. Di ruangan bioskop. Jadi akhirnya nanti saya dokter umum hilang. Nah, dan setelah itu saya masuk jadi dokter, saya sudah tahu bilang, oh ini begini. Yang tadi yang saya bilang kiat-kiatnya itu saya baca, saya belajar. Kan dulu tidak ada internet, sekarang internet ada, bisa dibuka. Dulu saya itu belajar, oh ternyata memang bisa sembuh sendiri, dihindari. Obat cuman untuk sementara saja. Sabar. Istilahnya kita sabar saja ya, tunggu 10 tahun dia hilang sendiri. Maksudnya ada biduran yang puluhan tahun, atau ada juga biduran yang misalkan kena malam hari ini, besoknya hilang? Bisa hilang. Itu biasanya kalau biduran yang begitu, yang simple itu gara-gara obat, satu macam obat. Nah, kita tahu, oh kita tidak makan obat situ ya sudah. Dia akan sembuh terus. Baik, kita ke Semarang. Pertanyaan dari Bapak Mustamin, apa bedanya minum sebelum makan dengan minum setelah makan bagi kesehatan Pak Dokter? Minum kan ada biasa tren ya. Jadi minum air begitu ya? Minum air beberapa menit sebelum makan atau minum air sesudah makan beberapa menit. Sebenarnya salah satu cara untuk menambah rasa kenyang sebelum makan. Jadi pada pasien-pasien saya, dok, saya itu susah kontrol makan saya. Makan apa? Makan nasi saya banyak, porsinya jumlahnya besar, porsi tukang lah. Ya, jadi saya bilang, dua teknik saya. Minum air 2-3 gelas sebelum makan. Pasti sudah ngenek. Itu durasi menitnya berapa menit, dokter? Coba 5-10 menit. Jadi sebelum makan, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu airnya sudah turun. Jadi jangan setengah jam, 5 menit saja. Jadi minum dulu 1-2 gelas, 2-3 gelas. Setelah itu coba makan. Ya, itu sudah pasti full. Sudah pasti full. Jadi itu gunanya untuk mencegah orang-orang yang kelewatan makan begitu. Dan tidak ada ada juga, dok, saya tetap kuat makan. Oh, saya sumbal dengan buah. Oh, makan ini apel 2. Sudah. Jadi nasinya pasti berkurang ya. Jadi jumlah kalori yang masuk juga berkurang. Jadi itu teknik-teknik supaya bagaimana tetap bisa makan dengan jumlah yang tidak banyak. Ya, minum air sebelum makan. Dan yang tidak sadar, yang ngotot akhirnya obesitas. Ya, kalau ngotot ya akhirnya dampaknya akan overeating, akhirnya lama-lama menumpuk jumlah, ada mager juga, akhirnya jadi obesitas. Yang merupakan cikal bakal penyakit. Baik, dari Semarang kita terbang kembali ke Sulawesi, ke Sidrap. Tapi Pak Dokter, apa penyebabnya kaki yang sering sakit sampai betis? Apakah ini ciri-ciri asam urat? Begini, jadi tidak semua ya, jangan selalu salahkan asam urat itu nyeri ya. Nyeri itu kita harus evaluasi. Nomor 1, bagaimana posisi jalan, bagaimana posisi penggunaan alas kaki, dan bagaimana tulang belakangnya, itu saja. Jadi kalau misalnya nyerinya di kaki, banyak kasus saya dapat gangguannya di tulang belakang. Jadi cara jalannya itu sudah tidak normal, tapi dia menganggap dirinya normal. Jadi caranya kok bisa begini ya jalannya, anggaplah panggulnya melenggok ke kanan lebih dominan. Nah, kita sudah lihat dari cara pasien dari pintu praktek atau pintu tempat periksa masuk duduk ke depan saya itu sudah ketahuan. Nah, kita sudah, apa keluhannya Pak, Ibu? Kaki saya nyeri. Ini namanya overuse. Overuse kenapa? Karena
posisi jalan yang tidak benar yang diakibatkan oleh saraf terjepit misalnya begitu ya. Jadi kita itu dokter tidak langsung bilang vonis, oh ini nyeri, pasti macam-macam, banyak faktor ya. Jadi jangan langsung divonis asam urat, kasihan sekali itu asam urat, kasihan. tertuduh terus. Dan usahakan ya selalu untuk memvonis suatu penyakit, jangan vonis diri. Jangan itu Indonesia vonis diri paling banyak. Tambah lagi kita punya handphone, itu handphone juga di satu sisi bagus sekali, di sisi lain jahat. Kita memvonis diri dengan cara membuka handphone, oh saya penyakit saya ini. Dan akhirnya dia tidak ke dokter, dia datang ke apotik, oh minta obat ini. Apotik juga dengan ya tidak pusing, oh iya ini gara-gara oh iya boleh ini makan saja supaya obatnya laku, jangan. Jadi banyak juga apotik yang sudah lumayan bagus. Oh, saya tidak mau kasih, tidak ada resep dokter. Itu benar. Oh iya. Ya, tapi ya dulu-dulu itu kan sekarang mulai berubah. Apotik-apotik sekarang itu banyak yang masih bilang oh lebih baik konsultasi dulu. Itu yang paling benar. Saya kadang-kadang memancing juga apotik. Ada obat ini mu? Jadi kalau dia menampilkan obat ini sudah tidak benar ini. Itu kita harus menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Jadi kan kita Indonesia ini berkembang ya. Dan mudah-mudahan perkembangannya itu makin bagus. Nah, sekarang ini tidak kayak dulu-dulu. Dulu itu terus terang biar penjual obat, waktu saya PTT ya, saya dulu itu PTT di Sopeng. Saya lihat di situ penjual, di samping penjual ikan, ada penjual obat. Dia tahu bilang ini obat sesak, dikasih bungkusan-bungkusan 3 macam. Oh ini obat rematik, ada bungkusan-bungkusan 2 macam. Itu tidak boleh itu sebenarnya. Coba kita lihat itu obat 3 macam, saya sudah tahu, Dr. Sam sudah tahu juga bilang, oh ini 3 macam, isinya ini. Nah, kalau orang sesak karena jantung minum ini mati, meninggal, jangan. Jadi itu selalu semua terapi, semua diagnosis itu datanglah ke dokter untuk memastikannya. Oke dokter, baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Sukmawati dari Baru. Apakah ada hubungan penyakit metabolik dengan masa menopause? Ya, jika sekali. ada, kira-kira bagaimana pencegahannya? Bagus ya. Jadi memang menopause itu pada perempuan tidak bisa ditunda, tidak bisa diperlambat, memang harfiahnya. Dan secara hukum alam, makin tua kita makin mager, nomor 1. Ya, jadi itu karena kita memang mungkin mau dibilang terlambat ya, tapi intinya bahwa usahakan kita hidup aktif sampai kapanpun. Karena kalau kita lihat ada pasien saya selalu foto itu pasien saya 80 tahun berobat tidak diantar, dia datang naik PT-PT jalan kaki masuk ke rumah sakit. Itu saya sampai foto dia karena saya mau memberikan bukti bahwa orang ini metabolismenya bagus hanya karena jalan. Jalannya, jadi itu jalan sebenarnya teknik yang paling gampang dan paling murah dan bisa dilakukan sehari-hari. Kita ke masjid saja yang tidak sampai 500 meter naik motor. Ya, begitu. Itu 500 meter kita jalan, 500 meter pulang ya sudah cukup bagus ya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, apalagi sholat subuh itu tidak usah naik motor, naik jalan kaki. Saya selalu kasih tahu pasien, makin jauh makin baik. Saya intinya bahwa kalau kejauhan dokter, kejauhan juga ya boleh lah. Pagi terlewatan, keburu salat. Jadi intinya kita itu kita harus aktif. Intinya jangan kita harus aktif lah untuk kehidupan kita untuk lebih baik. Adapun menopause itu bukan hambatan bahwa kita mager, tidak. Kita menopause harus tetap aktif karena kalau kita aktif kita bisa terhindar juga dari osteoporosis yang sering terjadi pada orang menopause. Memang kondisi metabolik menjadi lebih lambat, kita bisa cepat. Kita diberikan akal sama Allah itu kita berusaha jangan menjadi metabolisme menjadi lambat. Walaupun kita dikaruniai menjadi lambat, kita percepat kan kita ada akal, kita diberi akal. Bagaimana cara metabolisme lebih cepat? Ya olahraga. Olahraga kalau tidak bisa jalan itu paling penting. Ya, jadi usahakan kalau tidak jalan usahakan bergerak dengan cara jalan yang paling efisien dan efektif dan tidak ada yang perlu kita takuti kalau jalan. Kita tidak perlu takut. Yang perlu takut ya tentunya kita kalau jalan di jalan raya ya
hati-hati seperti Pak Nurholis tadi bisa ditabrak begitu. Oh, iya. Nah, makanya kalau jalan juga usahakan jangan pakai baju yang terlalu gelap. Misalnya sholat subuh, usahakan pakai baju yang terang. Sarungnya lebih terang supaya orang dari jauh lihat, oh itu ada orang jalan. Oh, iya. Kalau kita pakai yang gelap juga lewat di jalan gelap, waduh bisa ketabrak. Jadi ada kiat-kiatnya memang juga ya. Jadi ya dalam hidup ini tidak ada yang tidak ada yang tidak ya, kita harus maksimalkan seiring dengan kita dikaruniai Allah itu otak untuk lebih bagus. Baik dokter, ya, lebih baik. kita masih ada 10 menit nih dokter. Untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang mau langsung konsultasi, saya persilahkan. Mungkin masih ada 1 atau 2 sebelum saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Silahkan langsung open mic. Ada? Saya Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Oh, ini ada 2 orang. Oke. Dari Ibu dulu ya. Mohon maaf Bapak, karena tadi sudah Bapak Nurholis. Sekarang Ya, kita boleh, sapa boleh. dulu Ibu. Silahkan. Ibu siapa Ibu? Kebetulan sama istri ini jadi Oh iya, suami istri. Oh, suami istri ya, baik. Luar biasa. Ini sadar sehat sekeluarga ini Pak Dokter. Silakan. iya betul ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami ini umur 41 tahun, orang yang baru kembali merintis untuk mulai olahraga. Oke. Saat ini dulu memang untuk kerja keras, olahraga rutin, olahraga berat. Jadi pertanyaan kami yang pertama, apakah memulai olahraga itu bisa istilahnya memulai dengan olahraga berat kembali, mengingat usia sudah 40 tahun ke atas ini. Dulu memang bekerja keras, ternyata sempat vakum kurang lebih 10 tahun, akhirnya olahraganya tidak teratur. Iya. Mau kembali merutinkan olahraga, motif itu ini apa, dari olahraga mana dulu dimulai? Oke. Jalan atau lari. Kebetulan olahraga kami itu untuk memulai ini renang, kemudian bulu tangkis, Futsal, bulu tangkis, memanah, memanah. lari, memanah dan seterusnya. Tapi kondisinya mungkin ini keluhan kalau sudah olahraga, badan sudah begal dan kadang itu agak ini, agak capek juga kalau sudah olahraga. Kemudian yang kedua, tadi riwayat penyakit itu pernah kolesterol 301 itu. Jadi ini yang ini karena kalau sudah biasa bekerja itu biasa pegal-pegal di bagian pundak itu yang sering muncul itu. Apakah ini tanda kolesterol ini? Karena terus terang kami jarang kontrol kesehatan, jadi apakah pengaruh capek atau memang itu indikasi bahwa kolesterol itu muncul lagi dan Oke. Ya. Juga berikutnya, kami ini golongan darah O dan tensinya itu enggak biasa, itu antara 100-110 per 70, 80. Apakah ini bagaimana? Paling tinggi itu 120 kalau musim Idul Adha itu, kalau mengandang lagi itu 120 paling tinggi. Rata itu 100-110 per 80. Saya kira itu saya itu. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Baik. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Hasan Huda dari PK. Hasan Huda. Ini sudah include dengan pertanyaan ibunya atau? Kayaknya seperti itu. Sudah include. 93. 175 lah. 93. Sama dengan pasangan juga. Oke. Ini baik. Ini langsung konsultasi karena silakan dokter. 3 pertanyaan langsung borong. Jadi, terima kasih ya Pak Hasan dari Enrekan. Jadi kalau kita lihat memang Bapak punya body itu sejak Bapak meninggalkan olahraga itu membengkak. Itu ingat bahwa life begin at 40. Mungkin Bapak pengusaha, jadi
lebih cepat, sehingga kadang-kadang ada miss, kita tidak lebih mementingkan mencari sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah, dan akhirnya kita mengorbankan hal-hal yang memang penting untuk kita. Untungnya Bapak sadar, di kepala 4 mulai sadar, wah cuman saya ini mau pilih olahraga yang mana. Tentunya nomor 1 kita pilih olahraga yang bersifat aerobik, itu selalu intinya. Aerobik itu yang paling gampang dengan usia seperti Bapak dan berat badan yang berlebihan. Jangan dulu lari Pak, tidak boleh. Yang bisa itu yang tidak menimbulkan jejas atau cedera di lutut atau tulang belakang. Dalam hal ini jalan cepat, itu jalan cepat paling bagus. Jalan cepat, usahakan 5.000 dulu, seminggu 3 kali, tapi jangan stagnan 5.000, naikkan 5.000, nanti setelah 3-4 minggu naikkan 7.000, nanti kalau mampu bisa sampai 10.000. Tanpa kita sadari itu, dengan jumlah tentunya asupan yang kita kurangi ya. Untuk menurunkan berat badan harus kita mencapai defisit kalori, artinya jumlah makanan yang masuk itu harus lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Jadi yang dikeluarkan lebih banyak. Contohnya kalau kita jalan, kita bisa defisit sampai 400 kalori kalau 10.000 langkah. Kalau 5.000 langkah itu untuk mempertahankan saja berat badan, jangan tambah naik. Ingat, 5.000 langkah hanya mempertahankan berat badan, jangan naik. Kalau kita mau turunkan berat badan, ditambah, harus tambah langkahnya. Jadi misalnya 10.000, jadi 15.000, jadi 20.000. Kalau 20.000 dengan melangkah memang memakan waktu yang cukup lama, tetapi setidaknya kita akan lihat jumlah kalori yang dibakar itu bisa sampai 800 sampai 1.000. Kita tinggal atur makanan, jangan sampai 1.000 supaya ada defisit 200, 300, supaya kalau ada defisit, di mana diambil itu cadangan makanan. Kita tidak akan mungkin meninggal karena defisit kalori. Apalagi kalau kita overweight, obesitas, dia akan ambil dari kita punya lemak. Jadi lemak kita dikikis, dihabiskan, sehingga berat badan menurun. Masya Allah. Jadi caranya itu dengan pemilihan olahraga yang paling gampang itu jalan, kemudian jalan cepat. Kemudian bisa juga dengan sepeda. Sepeda juga ya, jangan cuma sepeda setengah jam terus, tidak. Harus ada intensitas yang makin lama makin naik. Yang tadinya cuma setengah jam naik 45 menit, naik jadi 1 jam. Memang harus ada korbannya, ya. Jadi artinya daripada kita jadi korban berikutnya, itu kan jelek. Kita kena divonis diabetes terus-terus, sudah kena jantung, kena sendam, itu kan tidak enak. Dan kemudian olahraga berikutnya berenang. Adapun olahraga di kepala 4 itu saya sudah bilang, usahakan jangan yang bersifat anaerob, seperti yang menggunakan bola ya, bulu tangkis, kemudian basket, kemudian sepak bola, itu kita sudah mulai hindari. Jangan, itu cuma untuk kawasan anak muda. Ya, yang kawasan kepala 4 itu sudah masuk ke ranahnya yang berbeda. Kita lihatlah seperti atlet-atlet itu sudah kepala 4 itu seperti pemain bola itu sudah mulai menurun kekuatannya, bahkan sudah tidak mulai dipakai lagi. Lebih cocok jadi penonton, Pak Dokter. Ya, jadi pelatih saja mungkin nanti. Adapun yang kepala-kepala 2 itu masih boleh dengan permainan bola. Jadi berkaca dari itu kita akan berpikir, oh ternyata memang kepala 4 itu kita sudah tidak boleh yang bersifat anaerob. Ya, karena itu akan memicu, bukannya berat badan tambah turun, tambah naik. Karena rasa laparnya, karena yang dibakar itu bukan lemak. Yang aerob itu, yang anaerob itu akan membakar, menghabiskan gula. Jadi laparnya itu lebih dominan, lebih kencang. Sedangkan kalau kita yang bersifat aerob, akan hausnya lebih dominan. Jadi lapar sama haus. Jadi kalau yang bersifat anaerob, haus dan lapar, jadi orang merasa bahwa ini saya lebih sehat makan. Jadi sehingga banyak pasien yang bilang, saya dok, setelah dokter bilang olahraga kok berat badan saya tambah naik. Karena dia bukan olahraga yang dianjurkan yang lebih cocok. Harus memang cari yang bersifat olahraga aerobik seperti yang saya bilang. Pertanyaan apa lagi tadi? Dari pilihan olahraga kan sudah. Pilihan olahraga
saya teknik-tekniknya menurunkan berat badan sudah. Pertanyaan terakhir tadi Pak Hasan. Ini karena kebanyakan. Oh iya, ini juga ada mungkin bisa di ini. Mungkin saya ada teman tadi sama-sama lari, usianya sudah 57 tahun. Dia dulunya penderita tekanan darah tinggi, dia rutinkan jalan, lari, dan ternyata dokter kaget, ternyata 6 bulan rutin, itu riwayat tekanannya itu hilang. Apakah memang ada hubungannya? Iya, betul sekali ya. Jadi tekanan darah, kolesterol itu bisa dengan olahraga yang rutin, teratur, dan yang penting olahraganya bersifat aerobik. Itu akan memperbaiki metabolisme tubuhnya kita, itu akan baik, kita akan tekanan darah juga akan normal. Seperti yang saya alami, kolesterol saya tinggi dulu, tekanan darah sekarang saya lepas semua. Ya, jadi saya ingin membuktikan dan memang terbukti. Jadi saya juga memberikan testimoni dan memperlihatkan, kalau perlu saya kasih lihat saya punya foto dulu. Ya, bagaimana saya cabi dan lain sebagainya. Pada saat itu saya masih mengandalkan obat. Dan begitu saya pelajari lebih dalam, oh gangguan metabolisme itu begitu sih dasarnya. Kita tuh dokter memang kelihatannya awalnya tahu, tapi untuk mengaplikasi kehidupan sehari-hari itu susah. Sama susahnya dengan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, untuk memulai olahraga itu susah. Oh, itu pegal-pegal. Oh, pemanasan yang kurang, pemanasan. Jadi bapak kalau mau olahraga yang aerob itu harus ada teknik pemanasan yang dilakukan 5 sampai 10 menit. Kalau bapak langsung masuk ke menu utama, bapak langsung lari ya cedera. Bapak yang alami cedera itu cedera bahu. Makanya setiap bapak lakukan olahraga tidak tanpa pemanasan, pasti ada dampaknya. Jadi dalam olahraga itu tidak langsung berhasil dan juga tidak ada yang instan, butuh proses. Saya itu lari 1 tahun lebih untuk bisa mencapai seperti sekarang. Dan memang saya tidak langsung lari juga, Pak. Dulu posturnya bukan begini, dokter. Tidak, iya, saya lebih gemuk, jauh gemuk. Saya punya teman selalu bilang, kenapa kok kurus? Kok apa? Saya kadang-kadang bilang saya jadi diabetes dulu. Kalau mau jadi seperti saya, jadi diabetes dulu. Tapi lama-lama saya main-main, coba tidak, saya lari. Kalau mau ketemu saya, pergi lari di jalan di Petarani, kita lari sama-sama bisa. Jadi memang begitu caranya ya. Jadi trip-trip. Ada juga tadi pertanyaan saya lupa tadi, yang tekanan darah bagus, kemudian dia stroke. Tekanan darah bagus, stroke itu banyak bisa ada gangguan memang di pembuluh darah, aneurisma. Itu bisa pembuluh darahnya pecah. Tetapi bisa juga pembuluh darahnya itu otak kehabisan darah karena dehidrasi. Jadi banyak juga pelari, ada pernah satu event saya ingat di mana itu dituntut karena tidak menyiapkan stesen air yang cukup, sehingga orang yang lari dalam waktu itu kejuaraan seperti acara lari maraton, karena kurang stesen airnya orang tersebut dehidrasi. Karena dehidrasi dia stroke. Jadi hati-hati juga. Jadi tidak seperti lari itu ada waktu-waktunya di mana dia harus minum. Jadi kalau bapak sudah seperti tadi Pak Nurholis tadi bilang saya bisa sampai 18 kilo, harus ada waktu di mana bapak harus stop minum. Bahkan kalau bisa tambah kalori dari makanan berkalori seperti minuman kalori yang manis. Ada kok dijual banyak sekarang. Itu tidak mengganggu lari. Jangan makan, kalau makan tidak bisa lari lagi, sakit perutnya. Jadi harus dalam kondisi mau mencapai yang bapak bilang tadi 18 kilo itu harus bertahap. Baik. Gitu, dokter, ini banyak pertanyaan, coba kita durasinya kan singkat, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Boleh, karena tadi Pak Hasan menyebutkan tentang olahraga memanah, saya lanjutkan pertanyaan Ibu dari Ibu Sukmawati dari Baru yang senada dengan olahraganya Pak Hasan olahraga tadi. Memanah, seperti apa itu? Jadi kalau memanah sebenarnya olahraganya itu dalam waktu mengambil panahnya yang jauh. Ya, jadi itu olahraganya. Iya kan ada jaraknya. Iya betul. Sama dengan golf sebenarnya. Olahraga golf itu olahraga apa sih? Coba bayangkan kalau kita pukul bolanya dan kita pergi ke tempat bola tersebut, kita jalan. Kita jalan. Jangan naik mobil. Mobil-mobil itu jangan.
Jadi itu salah satu olahraga. Kalau memanah juga begitu, kita panah sampai itu jangan pergi ke sana ambil lagi panahnya sendiri, baru kembali lagi. Jangan naik kuda panahnya. Ya betul, itu juga perlu dan sebelum memanah itu kan otot punggung, otot bahu yang bekerja. Iya. Jadi kalau kita memanah sebelum melakukan harus ada menguatkan otot-otot yang lemah sementara tidur, anggaplah ya, tapi kan kita bangun tapi itu otot tidak dipakai. Bayangkan tiba-tiba dipakai untuk meregang. Setelah meregang berkali-kali, setelah itu apa yang terjadi? Pasti pegal. Iya. Ya, jadi teknik selalu harus ada peregangan sebelum melakukan olahraga, dan setelah lakukan olahraga harus ada pendinginan. Agar badan tidak kaget maksudnya. Ya, badan kita itu tidak saya itu untuk lari ya harus ada pemanasan. Jadi saya tidak mau istilahnya setelah lari pagi saya pulang mandi ke rumah sakit saya pincang gitu ya. Jadi harus ada pemanasan sebelumnya. Baik, dan ini pendinginan tentunya. Baik dokter, ini kita pertanyaan terakhir dari Bapak Dwi Andika dari Palu. Dokter, penyakit ISPA ataupun penyakit pernapasan lain baik yang tidak menular ataupun yang sebaliknya yang terdapat banyak dan kurang disadari dampak besar bagi kesehatan masyarakat, bisa di-share dok apa baiknya pencegahan dan cara mengobatinya? Kalau ISPA ya jadi begini, kalau ISPA itu sebenarnya kita lihat faktor risikonya. ISPA pada kondisi orang dengan imun bagus, sistem imun bagus, itu tidak ada masalah. Sometimes bisa sembuh sendiri dengan istirahat. Makanya kita perlu itu waktu-waktu waktu sakit, orang luar bilang waktu sakit kita tuh harus perlu istirahat. Tujuannya kita recovery, kita makan vitamin, kita makan obat-obat yang meredakan. Yang bahaya adalah orang-orang dengan faktor risiko seperti sistem imun jelek. Ya, jadi kalau orang dengan ISPA ya jangan juga olahraga, tidak boleh. Itu akan memperburuk. Nanti kalau kondisinya membaik baru olahraga ya. Jadi yang kedua, sistem imun yang paling rentan itu adalah orang diabetes. Orang ISPA akan sembuh sendiri pada orang-orang normal. Tapi kalau kena pada diabetes yang tadinya lendirnya awalnya putih, ya kombinasi dengan kuman dia jadi warna mulai hijau, kuning, lama-lama hijau, lama-lama infeksi paru-paru. Itu yang kita takuti. ISPA pada golongan-golongan risiko tinggi seperti orang diabetes, pengguna steroid, ya, orang geriatri, orang tua 65 tahun, beda orang tua anggaplah 70 tahun kena flu umur 70 tahun dan kena flu umur 20 tahun, beda. Tapi orang 70 tahun selalu merasa dirinya muda. Tidak ada itu orang tua. Saya sudah tanya semua pasien saya umur 80, 75. Itu perasaan bagaimana Bapak Ibu? Sama kok, sama seperti umur 30, 20 sama persis. Jadi orang tua juga selalu mau merasa muda tapi onderdil tidak kuat. Jadi jangan. Saya punya mertua pun dia bilang, kenapa saya punya flu-nya itu tidak sembuh-sembuh. Saya bilang, mama usia 80 sekarang sudah 80 lebih. Waktu umur 80 itu dia pernah kena, dia bilang ini kan namanya infeksi paru-paru. Saya bilang iya, saya obati mama dari pertama kali datang. Kita bilang, dok, obati saya sudah flu ini 1 minggu. Flu 1 minggu itu tidak normal. Nah, jadi pasti sudah tumpang tindih. Dan setelah 1 bulan dia bilang belum sembuh, saya punya batuk. Jadi saya bilang memang pelan-pelan. Jadi saya tenangkan dulu, kasih obat, akhirnya sembuh. Apa yang saya lakukan untuk beliau? Nomor 1, saya vaksin dia. Menjawab tadi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya supaya ISPA itu tidak berlanjut, orang tua tersebut divaksin tiap tahun. Setiap tahun saya vaksin, tahun depan lagi saya vaksin. Supaya kalau dia kena flu-nya tidak seperti itu, flu yang berat. Sama juga kalau kita pergi umroh. Kita dengan senang hati, vaksinlah saya. Karena supaya kita tidak kena flu yang berat nanti di sana. Kan di sana itu flu, oleh-olehnya berumrah itu flu. Ya, jadi
Jadi selalu itu berhaji, berumroh itu di vaksin flu. Tujuannya vaksin meningitis, vaksin flu itu supaya kita tidak bawa pulang oleh-oleh deh dari sana. Begitu ceritanya. Oke. Baik, Pak Dokter, mungkin ada statement untuk semacam quotes atau penyemangat untuk para pemirsa yang ada di rumah. Ya, jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari tidak ada batasan untuk melakukan hal yang baik untuk memperbaiki tubuh kita. Dalam hal ini kita mencegah apa yang kita sebut malas bergerak, ya, karena malas bergerak adalah cikal bakal untuk gangguan metabolik, ya. Seperti saya usahakan itu saya punya pergerakan itu minimal 10.000 langkah per hari supaya saya itu bisa istilahnya mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman, ya. Saya makan lebih enak, saya tidak ada pantangan makanan karena saya punya aktivitas saya itu berlebihan, ya. Jadi saya usahakan saya punya kondisi badan itu menjadi lebih baik supaya metabolisme saya itu baik. Saya tidak kena penyakit diabetes, saya tidak kena penyakit tekanan darah, dan kolesterol saya itu normal. Dan tidak ada waktu yang dibilang terlambat, tidak ada. Ya, namanya berusaha. Walaupun kita kena diabetes, jangan kalah dengan penyakit diabetes. Kita harus berjuang melawan diabetes, ya. Begitu pula tekanan darah, begitu pula dengan kolesterol. Dan jangan lupa di samping tindakan pengobatan dari dokter yang telah diberikan sebelumnya, jangan lupa terapi yang non farmakologis yang saya jelaskan dari tadi. Ya, bagaimana dietnya, bagaimana kita punya olahraga yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Gitu. Oke, ya. Baik. Terima kasih nih Pak Dokter sudah menyempatkan diri. Ternyata sebelumnya pernah gemuk. Ya. Dan sekarang sudah langsing. Lebih langsing lagi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik para pemirsa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan masih sangat banyak yang perlu dijawab, cuma kita dibatasi oleh waktu, dan insya Allah akan ada talkshow berikutnya setiap hari Ahad malam atau malam Senin bersama Depkes Varga insya Allah. Dan di situ Anda bisa konsultasi seputar permasalahan kesehatan. Dan yang saya tangkap pada malam hari ini, jangan malas bergerak, ayo konsultasi ke dokter. Cek kesehatan itu pada saat kita sehat, bukan pada saat kita sakit. Saya Abdullah Said mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat sehat, sudah siap untuk Sendar Sehat? Spesial di bulan Agustus, Departemen Kesehatan, Farmasi dan Olahraga Depkes Varga Wahda Islamiyah menghadirkan talk show kesehatan yang akan membahas segala hal tentang hidup sehat, dari muslim no mager, stunting, pentingnya hidup sehat, konsultasi kesehatan, dan masih banyak lagi. Semuanya Anda bisa dapatkan di talk show kesehatan bersama Depkes Varga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Di sini Anda akan dapatkan banyak informasi, edukasi, bahkan bisa konsultasi langsung dengan para ahli kesehatan yang siap membantu Anda untuk hidup lebih sehat. Ingat, kesehatan adalah modal dan investasi terbaik setiap kita. Ayo sadar sehat, ayo sehat sejak dini. متعاونون على البناء جيل تماسك بالإخاء أخلاقه القرآن